Jawa Tengah, mestika di tengah pulau Jawa, bak istana Maharaja berpagar arga, yang menyuburkan sang pertiwi, di belah Bengawan bertemu dengan pesisir yang kaya. Terletak 457 km sisi timur ibu kota negara, Jawa Tengah dihuni lebih dari 36 juta jiwa penduduk. Tersebar ke 29 kabupaten dan 6 kota dengan luas wilayah 3,25 juta hektar. Jawa Tengah kini berderap dalam masyarakat modern, namun tetap lestari sawah dan gunungnya serta adatnya. Maka tak heran, provinsi ini dikenal sebagai provinsi agraris. Sektor pertanian Jawa Tengah tak bisa dipandang sebelah mata. Memiliki luas lahan pertanian padi sekitar 1,7 juta hektar, Jawa Tengah mampu menghasilkan 9 juta ton gabah kering giling. Tidak heran, provinsi ini menjadi penyuplai kebutuhan beras di Indonesia. Nilai ekspor sektor tani 2019-2021 mencapai 8,3 triliun rupiah. Berkat capaian ini, Pemprov Jawa Tengah diganjar penghargaan Abdi Bakti Tani pada tahun 2021. Penghargaan untuk wilayah dengan nilai ekspor tertinggi produk pertanian di seluruh negeri. Yang lebih membanggakan, potensi hortikultura Jateng juga melimpah. Tanaman seperti lada, cengkeh, jahe, kopi, dan karet menjadi komoditas ekspor Jawa Tengah. Tercatat dalam kurun waktu 2016 sampai 2020 saja, rata-rata realisasi ekspor tanaman hortikultura capai sekitar 114 juta kilogram. Di bidang perikanan dan kelautan, Jawa Tengah juga jaya. Rata-rata produksi perikanan Jateng di 5 tahun terakhir mencapai 936 ribu ton. Dari jumlah tersebut, Jawa Tengah mampu menembus pasar ekspor. Adapun rata-rata volume realisasi ekspor produk perikanan pada 5 tahun terakhir sebanyak 46,8 ribu ton. Hasil laut seperti daging rajungan, surimi, udang faname, cumi-cumi, dan udang putih mampu menarik negara-negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Cina, Malaysia, dan Korea Selatan. Sementara itu, bicara potensi ekonomi dan industri, Jateng tak kalah mentereng. Data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jateng menyebutkan, rata-rata neraca perdagangan ekspor non-migas pada 5 tahun terakhir adalah 7,5 miliar dolar Amerika. Dengan golongan barang yang diekspor diantaranya garment, palm oil, wooden furniture, barang-barang rajutan, alas kaki, dan lain sebagainya. Negara tujuan ekspornya adalah Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, Jerman, dan Korea Selatan. Jawa Tengah pro investasi. Selain sektor perdagangan, sumber daya alam, geliat ekonomi Jateng juga disokong aktivitas penanaman modal. Oleh karena itu, Pemprov Jateng dan pemerintah pusat membangun berbagai sentra industri. Hingga kini, Jateng memiliki 9 kawasan industri, di antaranya Kawasan Industri Wijaya Kusuma Semarang, Kawasan Industri Kendal, Taman Industri Jateng Land, BSB Industrial Park, Kawasan Industri Candi, Zona Pemrosesan Ekspor Tanjung Mas, Kawasan Industri Terboyo, LIK Bugangan Baru Semarang, dan Kawasan Industri Wonogiri. Selain itu juga sedang dikembangkan Grand Batang City atau kawasan industri Batang yang akan menampung perusahaan skala multinasional. Adanya penanaman modal asing maupun dalam negeri yang masuk di berbagai industri berdampak positif pada realisasi investasi. Potensi ini terus bertumbuh sejak 2015 sampai 2020. Sektor investasi Jateng selalu melebihi target yang ditetapkan Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Di sektor pariwisata, Jawa Tengah juga memiliki spot tourism yang layak jadi tujuan pelancong. Magnet wisata Jateng adalah Candi Borobudur, Dieng, dan Sangiran. Ketiga objek ini merupakan objek wisata andalan sekaligus telah ditetapkan sebagai kawasan strategis pariwisata nasional.
Candi Borobudur. Terletak di Magelang, Candi Buddha ini telah berumur lebih dari 1.500 tahun. Dengan pesona yang dimiliki, Borobudur mampu menarik kunjungan wisatawan Nusantara sebanyak 4,9 juta orang dan wisatawan mancanegara sebanyak 175.000 orang per tahun. Objek wisata andalan lain adalah Museum Sangiran Sragen. Museum ini menyimpan koleksi arkeologi untuk mempelajari sejarah evolusi manusia. Rata-rata kunjungan wisatawan Nusantara pada kurun 2017 sampai 2020 sekitar 160.000 orang per tahun. Dataran Tinggi Dieng. Negeri para dewa yang terletak di antara Wonosobo dan Banjarnegara ini juga elok dikunjungi. Bak di atas awan, destinasi ini menampilkan keindahan panorama alam dan keagungan budaya masa silam. Lebih dari 21 objek wisata berada di Dieng, seperti Kompleks Candi Arjuna, Candi Gatotkaca, Candi Bima, hingga Dwarowati. Belum lagi pesona Kawah Sikidang, Kawah Sileri, hingga Kawah Candra di Muka yang sayang bila terlewatkan. Ada pula Telaga Warna, Telaga Pengilon, Gunung Sikunir, Gunung Prau yang keindahannya tak teringkari. Dieng, keren kan? Nah, bagi kalian yang merindukan wisata pantai nan eksotis, Kepulauan Karimun Jawa Jepara jawabannya. Debur ombak, pasir putih, dan lembayung mentari di ufuk barat memanjakan wisatawan. Selain pantainya yang cantik, Karimun Jawa juga memiliki tempat penangkaran hiu yang juga menjadi salah satu daya tarik. Objek bak surga ini rata-rata kunjungan wisatawan Nusantaranya 98,9 ribu orang. Wisatawan mancanegara juga tak mau kalah. Rata-rata jumlah kunjungan wisatawan luar negeri sekitar 6.500-an orang per tahun. Selain objek wisata KSPN itu, di Jawa Tengah juga terdapat wisata baru, seperti desa wisata, spot foto instagramable macam Puntuk Setumbu, pesona kota lama, wisata alam seperti Kali Angkrik dan sejenisnya, serta wisata budaya. Ragam potensi budaya Jateng yang juga selalu dinanti adalah sendra tari Ramayana, tradisi potong rambut gimbal, kuda lumping, dan sebagainya. Untuk menghubungkan itu semua, Jawa Tengah telah dilengkapi infrastruktur dan sarana prasarana transportasi yang masif. Akses ke Jawa Tengah disokong oleh tol Trans Jawa sepanjang 300,09 km yang membentang dari barat ke timur. Ke depan, akan dikembangkan tol Semarang-Demak di sisi utara sepanjang 25,26 km. Dari udara, terdapat 2 bandara internasional Ahmad Yani Semarang dan Adi Sumarmo Solo, dan 3 bandara lokal Blora, Cilacap, dan Purbalingga. 2 pelabuhan internasional Tanjung Mas Semarang dan Tanjung Intan Cilacap, serta 7 pelabuhan lokal siap melayani. Dengan moda kereta api, tersedia lajur rel sepanjang 894 km, terkoneksi dengan pusat-pusat perekonomian hingga daerah terpencil.